Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya ada di kandang Dorper daerah Kuningan. Nah, kita akan ketemu dengan owner kandang Dorpernya, Kang Pepe-nya. Nah, kita akan belajar mengenai kawin campur antara domba pejantan Dorper dengan betinaannya. Nah, kita akan berbagi ilmu, menanyakan tentang kualitas dari perkawinan itu seperti apa, terus hasil yang dihasilkan seperti apa. Nanti kita akan bertanya-tanya dengan owner di kandang Dorpernya di daerah Kuningan, daerah Windu Haji, dengan Kang Pepe-nya nih. Nah, ini kandang di kandang Dorpernya nih. Ini rata-rata banyak domba-domba betinaan Garut, ada betinaan Priangan, ada semua. Dan yang lain juga ada, kayak misalnya Merino juga ada. Nah, kita akan silaturahim, kita akan berbicara atau ngobrol dengan atau bincang-bincang dengan Kang Pepe-nya selaku owner di kandang Dorper Kuningan yang di daerah Windu Hajinya. Nah, ini situasi di kandang ini rame ini. Nah, ini ada Kang Pepe-nya. Assalamualaikum Kang Pepe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Pepe? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada beberapa yang menanyakan terkait dengan domba Dorper nih Kang Pepe. Ya. Kalau domba Dorper ini misalnya pejantan terus dikawinkan. Nah, seperti ini kan Pepe ya, yang pejantan nih. Ya, ini jantan. Pejantan. Si Arjuna. Namanya. Si Arjuna. Wah, ya, ini nih. kelahiran 18 Agustus 18 Agustus 2019. 2019. Ya, nah ini sudah per tahun ini Agustus tahun ini di sini udah nyaris berapa 3 tahun. 3 tahunan lah ya. Cuman umur dia per Agustus tahun ini 4 tahun. Nah, ini si Arjuna nih. Ya, ini Arjuna. Istilahnya pejantan Dorper. Pejantan Dorper. Kang Pepe kalau boleh tahu untuk pejantan Dorper ini, kalau misalkan dikawinkan campur nih dengan berbagai macam jenis domba nih, apakah domba Garut, Priangan atau Merino dan lain-lain, itu anak yang dihasilkan seperti apa? Maksudnya dari segi kualitas, mutu dan yang lainnya genetiknya gimana, Kang? Kalau misalkan dari istilahnya kalau untuk domba luar atau full blood sebetulnya ada silsilah genetiknya ya. Kalau misalkan full blood kali full blood, anaknya masih tetap full blood. Kalau misalkan full blood kali betina jenis lain, itu anaknya masuk ke seri F, F1. F1. F1 itu dia punya genetik 50% dari Dorper. Dorper pejantannya 50% lokal. Oh gitu. Jadi kalau misalkan untuk kawinan Dorper, sepengalaman di kandang, anaknya pasti berbadan seperti ini. Badannya seperti ini. Ininya, apa namanya pejantannya, bapaknya lah ya. Dia istilahnya. Nah ini tuh. Ininya gede, domba terus besar banget keluar tuh. ya. Domba Dorpernya besar sekali nih guys, pejantannya nih guys. Ini pejantan di kandang si Arjuna. Itu proses perkawinannya apakah yang umum sama dengan yang domba-domba yang lain nih, pejantan-pejantan lain atau gimana Kang? Kawin sih, proses kawin kawin alami Om Agung. Ya betul. Satu kandang kawin ini kan ukuran 1,5 kali 3 meter ya. 1,5 kali 3 meter. Itu untuk kapasitas satu pejantan sama berapa ekor betina nih Kang? Satu pejantan pakai 7 betina. 7 betina. Dia lebih istilahnya nggak terlalu capek lah si jantannya. Betul. Ada kan banyak istilahnya kalau misalkan yang pakai Dorper gini kandangnya gede-gede gitu ya. Kandang kawinnya gede-gede di satu kolonikan istilahnya sama 30-40 betina. Cuman kalau saya sih lebih ke kasihan si jantannya. Soalnya kan ketika dia mau kawin pasti dia ngejar-ngejar tuh. Kalau ini kan nggak terlalu gede ya, jadi ya mau lari kemana si betina gitu. Oh, tipsnya kayak gitu seperti itu. Iya. Ini 1 minggu kawin semua. Dia udah bisa apa namanya, ketika dia udah ngamuk-ngamuk itu berarti betina udah kawin semua. Oh seperti itu. Minta pindah ini. Minta pindah. Ya cirinya kalau gitu. ini udah ngamuk-ngamuk, udah nenggar-nenggar, udah istilahnya ngamuk lah, dia minta pindah.
Oh, gitu. cirinya seperti itu di Dorper. Ya, si Juna ini seperti itu cirinya. Ketika udah ngamuk-ngamuk berarti udah nggak ada betina yang mau dia kawin. Gitu. Oh, gitu. Soalnya kan betina kalau misalkan udah kekawin pas masa birainya kekawin, ya udah gitu, dia nggak mau minta kawin lagi. Jadi gitu. Si jantannya yang ngamuk. Gitu. Ini ada aturan, maksudnya gini, setiap kalau misalnya domba pejantan Garut nih, ya. Cara kualitas kualitas genitalnya untuk mengawini domba-domba betinaan Garut yang lainnya itu kan minimal umur 2 tahun ke atas nih. Nah kalau di Dorper ini kan pejantannya udah umur nih, udah 2 tahun ke atas. Nah kalau betinaannya ini ada kriteria umur atau gimana, Kang? Betinaan ya minimal dia istilahnya udah birahi lah. Sudah birahi. Udah siap masa kawinnya. Masa gitu. Kawinnya. Ya, kalau misalkan si jantan pengen kawin, si betinanya nggak mau dikawin ya ngamuk. Susah, iya. Ya betul. Minimal yang masuk ke sini kalau derean boleh, asal dia emang waktunya udah siap untuk kawin secara umur dan secara faktor reproduksinya. Itu kalau yang sepanjang Kang Pepe pelajari dari domba Arjuna atau domba Dorper Arjuna ini dengan masa kawin ini, hasil yang dihasilkan dengan domba-domba lokal kayak model Priangan sama Garut ini gimana, Kang? Bagus atau gimana, Kang? Alhamdulillah, istilahnya jauh lebih bagus dari domba lokal kawin lokal. Gitu. Dari segi mutunya. F1 Dorper itu pertumbuhannya bagus lah dibanding domba lokal gitu. Istilahnya kan kita kenapa pakai jantan ini? Itu fungsinya kan untuk istilahnya memperbaiki genetik. Memperbaiki genetik, terutama masalah bobot ya, Kang ya. Iya, betul. Dari anak yang dihasilkannya ya. Kalau misalkan anakan Dorper itu minimal bobot lahir tuh di atas 2 kilo Om Agung. Bobot? Ya, saya ada satu betina, betinanya istilahnya udah tua lah. Ya. Tapi kita nggak jual gitu. Dia anaknya bagus-bagus terus. Periode kemarin beranak 2, kembar-kembar terus. Nah, kemarin beranaknya cuma 1 gitu. Dikawin sama si Arjuna ini. Sama si Arjuna. Kemarin keluar bobot lahir 3,6. 3,6 anak lahiran aja ya. Anak keluarnya. Anak tuh. Iya. Terus cara ini sama dengan yang betina lainnya gitu ya, cara pakannya, terus sama vitaminnya aja. Atau obatnya atau apa gitu sama ya, Kang ya. Kalau misalkan untuk pakan kita nggak ada dibedakan yang untuk anakan, untuk indukan, untuk kawinan, untuk jantan segala macam. Kita pakai satu pakan yang sama. 70% hijauan atau kasar. Iya. 30%-nya konsentrat. 30%-nya konsentrat. Nah, itu jadi perlu pakai mineral block atau enggak, Kang, itu, Kang? Kalau di sini saya lebih pakai garam krosok. Oh, garam krosok untuk minumnya? Dicampur ke pakan. Oh, disatukan di pakan. Jadi udah masuk ya di itunya. Ya. Terus rata-rata sehat-sehat nih, Kang ya? Alhamdulillah. Nah, tuh guys. Sehat-sehat. Di kandang. Kita kan sebelum dikawinkan ke Dorper kan minimal ada adaptasi pakan dulu, terus kita kasih obat cacing dulu, kasih vitamin dulu. Ya istilahnya domba yang datang dari petani atau dari pasar ya minimal kita sehatkan dulu Om Agung. Oh, ada treatmentnya lah ya? Ya ada treatmentnya betul. Dulu. Jadi ketika siap kawin sama ini ya dia udah istilahnya udah berisi lah badannya, udah sehat lah gitu. Sudah siap lah ya. Soalnya kan kalau misalkan dari tani kan istilahnya pakan cuma serat hijau unggul ya, serat kasar unggul. Betul. Istilahnya cuma makan rumput doang. Betul. Gitu. Kadang ada yang sakit juga gitu ya. Jadi diobatin dulu, udah sehat, udah normal baru gitu ya, Kang ya. Ini kalau misalnya perlu isolasi atau enggak, Kang, untuk misalnya ini, Kang, untuk pejantan yang pada saat datang ke ini ke betina-betina ini? Enggak, Om Agung. Normal ya. Normal, ini mah udah istilahnya udah 4 tahun kan di sini, jadi udah. Pokoknya di sini ketika si Arjuna satu kandang kawin selama seminggu udah dia kawin semua, ya pasti ngamuk. Oh gitu. Nah kalau misalkan diistirahatin si Arjuna ini, diistirahatin lah 1 bulan misalkan libur kawin dulu gitu ya. Dia malah nggak karuan sikapnya. Dia malah udah baru seminggu aja udah ngamuk-ngamuk. Ya, jadi pemacak unggul lah judulnya ya. Dia pengennya memang kawin terus. Iya. Oh, pengennya kawin terus ya. Benar-benar Mas Boy ini.
dombanya. Nah, tuh. Oke. Nah, ini Kang, kalau misalnya tadi dikaitkan dengan apa namanya kawin dengan domba-domba yang lokal lah, ya. Domba Garut, domba betina aneh. Ya. Ini apa namanya anaknya apa namanya tanduk ataukah biasa atau gimana Kang? Kalau si Arjuna sih ya. Karena memang dia jantannya ada tanduknya. Jantannya ada tanduknya. Anakan pasti dia anaknya ada tanduknya, cuman nggak besar seperti Garut. Cuman kecuali ketika dikawin sama betina yang Garut, jenis Garut, ya. Apalagi yang ada tanduknya pasti keluar tanduknya kayak Garut. Oh gitu. Kayak Garut yang super tuh. Ya. Oh seperti itu. Ya. Terus yang Merino juga sama gitu ya. Kalau ke Merino, misal kawin sama Merino, balik lagi sih karena memang si jantannya memang ada tanduknya, pengaruh jadi ya. anak-anak keluar pada turunannya, tanduk, cuman tanduk juga nggak bakalan besar, ya paling segede si bapaknya ini. Nah dikaitkan sama ini yang misal apa namanya pada saat Idul Adha itu apa namanya konsumen ada yang nyari nggak Kang untuk domba-domba modal untuk apa namanya kurban atau apa, karena dagingnya kan lumayan nih banyak ya, nih. Untuk saat ini kita belum ready untuk kurbanan ya Om Agung. Karena memang sayang Om Agung. Anakannya? Sayang banget kalau misalkan udah lari ke kurbanan atau ke pasar daging sayang. Iya. Soalnya sekarang banyak pesanan minta F1 Dorper yang lepas sapi, ada yang minta tuh banyak, terus yang dewasa juga banyak. Jadi untuk F1 Dorper untuk saat ini lari ke pasar daging itu sayang. Jadi rata-rata untuk pengembangbiakan lah ya. Untuk pengembangbiakan di kandang masing-masing. Anakannya atau misalnya hasilnya gitulah ya. Rata-rata untuk pengembangbiakan lah ya. Untuk pengembangbiakan. Oke. Belum sampai ke ranah perdagingan. Betul. Oke. Ini terima kasih nih terkait dengan apa namanya kawin untuk domba dorpernya nih Kang Pepe nih. Siap. Apakah dengan domba betinaan lokal ataukah dengan dorper lagi ini? Terima kasih nih informasi nih. Semoga informasinya bermanfaat nih Kang. Amin. Hatur nuhun atas waktunya nih Kang. Mangga kan nuhun Kang Pepe ya. Mangga. Assalamualaikum. Nah itu guys. Kita tadi udah silaturahim di ownernya kandang dorper Kuningan, Kang Pepe-nya terkait dengan campuran dengan domba-domba lokal dengan domba dorper dan yang banyak dihasilkan oleh domba Arjuna ini. Hasilnya ini rata-rata gennya malah banyak atau genetiknya ini banyak ke pejantan atau ke bapaknya atau pejantannya nih guys hasilnya. Nah yang minat untuk domba dorper apakah itu domba buntingnya atau keturunannya nanti bisa hubungi di Kang Pepe nya, nanti akan kita cantumkan di nomor di deskripsi di channel Agung Dombanya nih guys. Dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, komen ya guys. Dan terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Dombanya. Semoga informasi terkait domba dorper di Kuningannya di Kang Pepe nya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.